Hello, and welcome to my classroom where English is easy to learn. Uh, at least I'm trying to make English sound easy for students to follow and learn. Okay, today we are going to learn about verbs. Yeah, verbs is the one that comes after subject. Subject, verb, object. So I like the cat. Saya suka kucing itu. So today we are going to learn about verb, and I have prepared in my slides 100 English verb, 100 kata kerja bahasa Inggris. These are the most frequently used verb. Ini adalah kata kerja yang paling sering digunakan. So we are going to learn how to pronounce it and to see how it is used in a sentence. Ya, jadi akan ada contoh kalimat bagaimana kata kerja itu digunakan. Okay. Okay, so these are 100 most used verbs in American English. Yeah, we're going to see how they are used in the example sentences I have provided. So the verbs and its examples appear not in alphabetical order, but in the order of importance. Let's get started. The first one is be. Yeah, be, yeah, as I have to remind you, refers to be. Yeah, like am, is, are for present, was or were for the past. Yeah, so in this case, I have two examples. I am teaching English. Am, yeah, is the be. The second one, you are being reminded of these verbs. Yeah, I am teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. You are being reminded of these verbs. Anda sedang diingatkan tentang kata kerja ini. Ya, ini pola kalimat passive voice kalau kalian ada yang sudah pernah belajar ya. Are being reminded. Being penanda continuous atau progressive ya. Okay, the next one is have. He has 5 dogs. They haven't decided where to move. Okay, kata kerja have memiliki arti 2. Setidaknya pada kalimat contoh di bawah ini. Kalimat 1, he has 5 dogs. Have memiliki makna mempunyai. Dia mempunyai 5 ekor anjing. Sedangkan pada kalimat kedua, they haven't decided where to move yet. Maknanya berbeda. Ya, pada kalimat kedua, have berfungsi sebagai kata kerja bantu. Ya, auxiliary verb karena kata kerja utamanya adalah decided. Ya, they haven't decided where to move yet. Artinya mereka belum memutuskan kemana akan pindah. Jadi ini adalah pola kalimat present perfect, ya, dan have di sana sebagai kata kerja. Baik, kita lanjut. The next word or verb is do. I didn't know that this was the third most used verb. Did you? Oke, menarik. Pada kalimat ini, kata kerja yang kita bahas adalah do, tetapi contoh kalimat yang dihadirkan menggunakan
tense is past, ya, menggunakan tense atau past tense, sehingga bentuk past dari do adalah did, ya, karena kalimatnya past tense. So I didn't know that this was the third most used verb. Did you? Kalau ada yang sudah pernah belajar juga pasti ingat, akhiran did you setelah koma biasanya disebut question tag atau ekor kalimat, ekor tanya, ya, ekor dari kalimat tanya yang meminta konfirmasi, ya. Kalimatnya kalau diterjemahkan, saya tidak tahu bahwa ini adalah kata kerja ketiga yang paling sering digunakan. Tahukah Anda? Did you? Tahukah Anda? Jadi dia mengkonfirmasi, ya, meminta kepastian. Oke, kita lanjut. The next word is say. What did you say? Oh, I didn't say that. I said I like the beach. Yeah. In this example, say, what did you say? Apa yang kau bilang? Atau mungkin, apa kamu bilang? Ya, yang kedua, I didn't say that. I said I like the beach. Ya, saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan, saya suka dengan pantainya. Tapi ini sebenarnya konteksnya ada pengucapan kalimat atau kata beach yang bisa dimaknai berbeda kalau Anda salah, ya, memberikan stress, beda maknanya. Kita bahas nanti saja. Go. Let's go to New York. We already went there last September. Oke, go. Anda sudah sangat familiar dengan kata kerja ini. Go, pergi, berangkat, ya. Let's go to New York. Ayo kita pergi ke kota New York. Oh, we already went there last September. Kita kan sudah pergi ke sana September lalu. Oke. Can. I can't believe it's September. Can't you? Ya, can, sebagaimana kalian pasti sering gunakan, artinya dapat. But I can't believe it's September. Nah, ini lebih, kalau diterjemahkan, nggak nyangka ya, udah September, lebih pas mengakomodasi maknanya. I can't believe it's September. Ya, nggak nyangka udah September. Ya nggak? Ya, can you? Gitu ya. Sama question tag seperti yang did you tadi. Ya. The next word is get. Ya. Getting a new job is stressful, but getting laid off is worse. Mendapat pekerjaan baru itu sangat susah. Itu susah, sulit. But getting laid off is worse. Tapi kalau dipecat, lebih buruk. Ya, di sini bentukan get-nya sudah mendapat akhiran ing, getting, ya, karena nanti kita jelaskan pada level yang lebih tinggi, getting di sini adalah nominalisasi, ya, verb yang berubah menjadi noun karena dia berada di awal kalimat. Baik. The next word is would, ya. Would you like to go skydiving? If I were you, I wouldn't do it. Skydiving. Ada yang tahu? Ya, skydiving itu kalau tidak salah dive, ya, menyelam di udara, di langit, ya.
skydiving itu olahraga dirgantara. Ya, so would you like to go skydiving? Kamu mau skydiving? If I were you, I wouldn't do it. Kalau aku jadi kamu, aku nggak mau. Ya, some person is afraid of height. Ada orang yang takut dengan ketinggian. Ini harus yang berani dengan ketinggian, ya. Make. She always make mistakes on her homework, but it doesn't make her upset. She doesn't care. Oke, ini make, ya, sangat sering digunakan di dalam bahasa Inggris dalam konteks-konteks berbeda, dan kemudian kita harus sangat belajar karena make ini bisa diterjemahkan bermacam-macam, ya, karena seperti diajarkan oleh guru saya, every word's meaning is context bound. Ya, jadi makna setiap kata itu akan dipengaruhi oleh konteksnya. Konteks adalah kapan dia digunakan, apa yang sebelumnya dikatakan, dan apa yang sesudahnya dikatakan. Itu akan menentukan makna kata itu. Make adalah salah satu kata yang sangat banyak versi maknanya dan dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, ya. Dalam kalimat contoh ini, she always make mistakes on her homework. Dia selalu membuat kesalahan ketika mengerjakan PR-nya, but it doesn't make her upset, ya. Tapi tidak membuatnya kecewa. She doesn't care. Dia nggak peduli, salah tetap ngerjain terus. Make di sini membuat, ya, maknanya. Nanti kita akan bahas make yang memiliki makna berbeda dalam konteks yang berbeda. No, yeah, no, yeah. I knew that this going to be long lesson, but hopefully you will know this verb soon. Yeah, so no ini juga paling familiar, ya, kata kerja no digunakan pada konteks past, ya, past tense. I knew, ya, saya tahu, ya, bisa juga dimengerti atau dimaknai menjadi mengerti, saya mengerti, that this is going to be a long lesson, akan menjadi pelajaran yang sangat panjang, but hopefully, saya berharap, you will know this verb soon. Anda akan mengetahui, mengerti kata-kata kerja ini dengan cepat, ya, dengan segera. Will, ya, tomorrow I'll be on a plane to Canada. Will you be coming? Okay, will akan, ya, tomorrow I'll be on a plane to Canada. Besok saya akan berada di atas pesawat menuju Kanada. Will you be coming? Mau ikut nggak? Kira-kira terjemahan lugasnya seperti itu, ya. Jadi di atas kalimat positif, afirmatif, ya. Kalimat yang kedua contohnya adalah kalimat tanya, will ada di depan. Will you be coming? Ya, mau ikut? Gitu, ya. Jadi Anda juga bisa create kalimat dengan pola ini. Kalau misalnya Anda mau jajan ke Alfamart, lalu keponakan Anda juga kamu ajak dengan ungkapan ini, bisa, ya. Will you be coming? Okay. Think. Do you think it's going to rain? I haven't thought about that yet. Okay, think. Ya, think juga punya makna yang banyak, ya, digunakan dalam konteks berbeda juga maknanya lain, bisa juga bermakna pendapat, ya, dalam konteks berbeda.
Dalam konteks contoh pertama juga seperti itu. Do you think it's going to rain? Apakah menurutmu akan hujan? I haven't thought about that yet. Saya belum memikirkan tentang hal itu. Ya. Nah, thought adalah bentuk kedua, atau bentuk past dari think ya. Pada kalimat kedua itu adalah present perfect ya, itu namanya past participle, tapi bentuknya sama, think berubah menjadi thought ya, pada verb 2 dan verb 3 juga sama, thought. So I haven't thought about that yet. Saya belum memikirkan tentang hal itu sekarang ya. Lanjut. Take. Little kids often take toys from each other. It takes time to learn about sharing. Ya, anak kecil seringkali mengambil mainan temannya atau saling mengambil mainan temannya. Ya, it takes time to learn about sharing. Membutuhkan waktu untuk belajar tentang berbagi. See, this is also the most used word or verbs. Did you see the article about political scandal? What? Yeah, I saw it. Oke, lihat ya, see di sini pada dua contoh. Contoh pertama bentuknya see, tapi pada contoh kedua bentuknya adalah so. Ya, verb kedua. So, jadi, did you see the article about political scandal? Kamu membaca artikel tentang skandal politik itu? Ya, jadi see di sini juga saya terjemahkan menjadi membaca ya, bukan melihat secara fisik, tetapi maknanya adalah membaca. Yeah, I saw it. Ya, saya membacanya, saya melihatnya. Okay. Come. I'm sorry, I can't come to your birthday party. Something came up. Ya, come, ya, datang. Ya, I'm sorry I can't come to your birthday party. Maaf, aku nggak bisa datang ke ulang tahunmu. Something came up. Sesuatu yang penting muncul. Sebenarnya mungkin maknanya bukan muncul ya. Ada hal penting yang saya harus kerjakan. Something came up. Ada hal penting yang saya harus kerjakan. Ini kan making excuse. Anda diundang ke sebuah pesta, kita tahu kalau Anda diundang sebaiknya datang, tapi karena ada alasan yang penting, tentu lebih penting dari undangan itu, maka Anda tidak datang. I can't come to your birthday party. Something came up. Saya harus mengurus sesuatu yang penting. Could. The little boy thought he couldn't hike to the top of the mountain, but in fact he could. Ya, could. Itu kadang-kadang dia juga bentuk past dari can, seperti dalam konteks ini. Penggunaan lain, could juga sering digunakan untuk politeness. The little boy thought he couldn't hike to the top of the mountain. Anak kecil itu pikir dia tidak akan naik ke puncak gunung itu. But in fact, he could. Tapi kenyataannya dia sampai. Ya, begitu. Jadi ketika kita menerjemahkan secara lugas, maka kita harus menyesuaikan pemilihan makna kata yang sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ya, saya menerjemahkan could yang kedua menjadi sampai,
Sebenarnya bisa juga bisa, ya. Tidak bisa ternyata bisa. Begitu ya. Want, ya. What do you want for dinner? I thought I wanted fish, but now I'm not sure. Mau makan apa nanti makan malamnya? Aku pikir pengen makan ikan, tapi sekarang nggak yakin lah, apa aja lah. Ya. Look, look at that man. He is balancing on a boat, juggling, and has a dog on his shoulder. Nah, ini cerita tentang orang akrobat ya, akrobatik action. Lihat orang itu, dia berdiri di atas papan sambil juggling, dan kemudian ada seekor anjing kecil di atas pundaknya. Use. I try to use English a little bit every day. He isn't used to the cold weather. Saya coba menggunakan bahasa Inggris sedikit setiap hari. He isn't used to the cold weather. Dia belum biasa atau dia tidak biasa dengan cuaca dingin. Mungkin di negara bersalju. Find. Have you found your wallet? She's trying to find time to study before the exam. Have you found your wallet? Sudahkah kau temukan dompetmu? She's trying to find time to study before the exam. Dia sedang mencoba mencari waktu untuk belajar sebelum ujian. Give. He gave me a birthday party. Dia memberiku hadiah ulang tahun. When you give to others, you also feel pretty good yourself. Jadi saat Anda memberi sesuatu kepada orang lain, ya, Anda juga merasa baik, ya, diri sendiri pada diri sendirinya, merasa lega. Tell. The teacher told me that I need to study more. Guruku bilang padaku bahwa aku harus lebih giat belajar. Need to study more. Second one, don't tell anyone this secret. Okay? Jangan bilang-bilang rahasia ini. Ya. Work. Work. I have to work late tonight. Saya harus kerja lembur malam ini, ya. Late itu lembur, ya, maknanya. My cat beat the cord, so my headphones don't work anymore. Ya, kalau Anda punya peliharaan kucing, hati-hati, ya. My cat beat the cord. Kucing saya menggigit headphone saya. So my headphones don't work anymore. Maka rusaklah headphone saya. May. May I ask you a quick question? Ya, may di sini digunakan sebagai kata tanya, ya, dan ini sangat atau bagian dari kata tanya yang sopan, ya. May.
May I ask you a quick questions? Bolehkah saya bertanya singkat pada Anda? Yeah. It may rain tomorrow, but I'm not sure. Mungkin akan hujan besok, tapi nggak yakin juga sih. Gimana tugasnya ya? Should. I should try to go to bed earlier. Saya seharusnya mencoba tidur lebih awal. Ya, ada orang yang kebiasaan melakukan kegiatan sampai tengah malam baru kemudian tidur, ternyata susah tidurnya ya. So I should try to go to bed earlier. Saya harus mencoba tidur lebih awal. He should probably try to get to the airport by 7 a.m. Oke. Sama juga maknanya seharusnya ya atau mungkin sebaiknya. Dia sebaiknya mungkin mencoba untuk datang ke airport atau ke bandara pukul 7. Ya, seperti Anda tahu kalau Anda naik pesawat, ada proses check-in, ada proses boarding ya. Jadi tahapan yang harus dilalui mau tidak mau dan itu take time. Call. Call me when you get home. Nowadays, it's more common to text someone than to call them. Call me when you get home. Ya, beritahu aku kalau kau sudah sampai di rumah. Nowadays, hari-hari ini atau belakangan ini, it is more common to text someone than to call them. Lebih umum untuk mengirimkan teks atau di kita WA ya, daripada menelpon orang lain. Ya. Try. I've tried to talk with him, but he just won't listen. Saya sudah coba bicara dengan dia, tapi dia nggak mau dengar. Come on, try the fish. Maybe you like it. Ayo coba ikannya. Mungkin kau akan suka. Ask. Don't ask me any more questions. I'm so tired. Jangan tanya lagi. Aku lelah. Capek. My boss asked me to stay late. My boss asked me to stay late. Bosku memintaku lembur. Kerja lembur. Yeah. Ask. Need. Why do you need to take that huge suitcase just for one night? Kenapa kamu harus membawa koper besar itu hanya untuk satu malam? I don't need this anymore. Aku sudah nggak perlu ini lagi. Ya, ini konteks atau kalimat ini juga bisa Anda istilahnya itu juggle ya. Tinggal ganti this misalnya ya, diganti dengan kata kerja atau kata benda lain. Misalnya earphone, Anda earphone-nya sudah rusak ya, Anda bisa ganti dengan I don't need this earphone anymore. Ya. Atau misalnya diganti dengan apa ya? Helm yang rusak, helmet ya. Ya, I don't need this helmet anymore. Feel. When he said he loves me, I felt over the moon. Ketika dia bilang dia suka aku terbang ke bulan, katanya ya.
The doctor asked him to feel the lump behind his ear. Ya, ini konteksnya sedang pergi ke berobat ya ke dokter, dan the doctor asked him to feel the lump behind his ear. Dokternya ask itu meminta him to feel, untuk merasakan ya the lump atau benjolan behind his ear, di belakang telinganya. Become. After 10 years in school, he finally become a surgeon. Setelah 10 tahun kuliah, akhirnya dia menjadi ahli bedah. Surgeon, ya, surgeon itu ahli bedah, ya, ahli operasi penyakit. I quit my job because it became too stressful. Saya berhenti pekerjaan saya karena semakin membuat saya stres. Okay. Leave. We need to leave the house at 8 a.m. at the dot. Kita harus pergi meninggalkan rumah jam 8 pas. Then Dan's family's cat just left and never came back. Ya. Dan kucing keluarga Dan pergi begitu saja dan tidak pernah kembali. Banyak orang yang sangat menyukai kucing ya. Sedih kalau kucingnya pergi tiba-tiba dan tidak kembali. Put. When you're done with that bowl, just put it in a sink. Kalau sudah makannya dengan mangkok itu, simpan saja di bak cuci. It's good to put yourself in the other person's shoes. Ada baiknya untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Ya, ini ada istilah yang namanya empati ya, bagi untuk tahu mengapa seseorang berpendapat atau berkata seperti itu. Anda harus memposisikan diri pada posisi orang itu. Ya. Ini biasanya kalau sedang berdiskusi, debat, adu argumentasi, ya. You put yourself on the other person's shoes. Jadi di sini referensinya adalah shoes. Kalau dalam konteks Indonesia kan diri, ya, diri orang lain. Mean. I'm sorry, I didn't mean to hurt your feeling. What's that mean? Ya, mean di sini punya makna berbeda. Pada kalimat satu, I didn't mean, itu maksud maknanya. Maaf, I didn't mean to hurt your feeling. Saya tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Pada kalimat kedua, what's that mean? Itu minta definisi, itu minta penjelasan. What's that mean? Apa itu? Apa itu artinya? Minta penjelasan. Ya. Jadi mean, contoh juga ini, berbeda, maknanya berbeda pula. Keep. Did you keep anything from your childhood? Yeah, as you remember, maybe when you were a child, you have your favorite toys and you keep it until you grown up. Yeah, like Hot Wheels, for example. Yeah, did you keep anything from your childhood? Apakah kamu menyimpan sesuatu yang berasal dari masa kecilmu? My boss keeps asking me if I have finished my project.
Bosku terus menanyakan apakah aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, proyekku, ya. Keep asking ini maknanya terus-menerus bertanya, terus-menerus menanyakan. Let. My parents didn't let me stay out late. Orang tuaku tidak mengizinkanku keluar rumah sampai larut. The teacher let the student know that the exam was cancelled. Guruku atau guru itu mengumumkan kepada siswa bahwa ujiannya dibatalkan. Asik. Okay, the next word is begin. When does the party begin? I lost my invitation. Kapan pestanya dimulai? Aku kehilangan undanganku. Something went wrong, so you need to begin again. Ada kesalahan, jadi kamu harus mengulangi lagi. Seem. It seems like it's going to be a sunny day today. Sepertinya akan cerah hari ini ya. Sunny itu cerah, matahari bersinar terang. Sun, matahari, sunny, ya matahari bersinar terang. Ya. So it seems like it's going to be a sunny day today. Sangat cerah hari ini. Seem, sepertinya. Ya. The answer to the number 3 doesn't seem right. Jawaban untuk nomor 3 sepertinya salah. Gitu ya. Then, help. Will you help me? Ya. Tolonglah, tolong aku. When you help others, you can't help helping yourself. Saat kau menolong orang lain, kau juga menolong dirimu sendiri. Ya, maksudnya kita juga merasa telah membuat kebaikan, ya, jadi sehingga itu juga memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi yang melakukannya. Talk. Can we talk? Bisakah kita bicara? As texting available nowadays, it seems like hardly anyone actually talk on the phone. Karena adanya pesan teks, it seems like sepertinya hardly anyone, sangat jarang orang actually talk on the phone. Benar-benar berbicara di dalam atau melalui telepon. Lebih efektif dengan menggunakan teks ya. Next word is turn. Turn ya. Turn off the lights when you leave the room. Matikan lampu-lampunya ketika kau meninggalkan ruangan itu. Go straight, then turn left. Lurus saja, lalu belok kiri. Start. When does the movie start? Kapan filmnya dimulai? Atau bahasa kita, kapan filmnya main? Jam berapa filmnya main? Thanks to this lesson, I'm starting to remember more verbs. Terima kasih pada pelajaran hari ini. Saya mulai mengingat lebih banyak kata kerja.
Might. Might. It might rain tomorrow, so let's go hiking today. Mungkin akan hujan besok. Jadi, ayo kita hiking hari ini. You might not want to read all the YouTube comments. If you have your own channel, YouTube channel, you find some comments are not really good to read, so you don't want to read it all. Yeah, just the one that motivates you, give you more reason to be more productive. Hanya komen-komen yang memberikan motivasi bagi kita untuk lebih produktif saja yang kita baca ya. Nggak perlu semuanya. Next word or next verb, show. Will you show me how to fix this sentence? Maukah kamu menunjukkan cara memperbaiki kalimat ini? She showed me 500 pictures of her puppy. Dia memperlihatkan aku 500 foto dari anak anjingnya. Mungkin anak anjingnya begitu lucu ya, sehingga difoto terus, kemudian diperlihatkan ya ke temannya, di-share. Okay, here. I heard a lot of noise in the middle of the night. Saya mendengar bunyi ramai di tengah malam. Did you hear what she said? Apakah kau dengar yang dikatakannya? Mungkin seperti itu lugasnya. Play. Ini paling sering kita gunakan ya. He plays baseball every Thursday. Dia bermain baseball setiap Kamis ya, baseball. When I ask my son what he wants to do today, he always say play. Ya. Saat saya tanya anak laki-laki saya, apa yang mau kamu lakukan hari ini? Dia selalu jawab, main. Ya, bermain memang menyenangkan. Run. Have you ever run a marathon? Marathon, ya. A long distance run. She runs an English teaching business. Ya, dia menjalankan usaha pengajaran bahasa Inggris. Bisnis pengajaran bahasa Inggris. Move. We hire mover to move our heavy furniture. Ya, kita menyewa perusahaan pindah untuk memindahkan furniture yang berat. Ya, jadi di Indonesia juga sekarang mulai banyak orang melakukan bisnis pindahan. Jadi jenis usaha yang membantu orang memindahkan peralatan rumah atau kantor ya. Itu namanya mover. They decided to move to the city. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota. Like, you like English when you first started studying it? Apakah kamu menyukai bahasa Inggris ketika kamu pertama kali mempelajarinya? I definitely don't like cold weather. Saya sungguh-sungguh tidak suka cuaca dingin. Ya, definitely itu bisa kita terjemahkan sungguh-sungguh. Leave. He lives about 10 minutes outside of town. Ya, tinggal ya. Live, tinggal. Dia tinggal kira-kira 10 menit di luar kota. Ya, perbatasan kota maksudnya ya.
The oldest person on record lived to 122.5 years old. Orang tertua yang tercatat hidup hingga berusia 122 tahun setengah. Panjang sekali ya. 122 tahun. Saya bayangkan mungkin sudah susah bergerak ya. Sudah 122 tahun. Otot-ototnya, tulang-tulangnya sudah susah digerakkan. Okay, we come to the next word, believe. A lot of children believe in Santa Claus when they were little. Banyak anak-anak percaya Santa Claus saat mereka masih kecil. I can't believe that. I believe your story. Aku nggak bisa percaya. Aku percaya ceritamu. Ya, kadang-kadang teman kita suka bercerita bohong ya, mungkin dengan maksud ngeprank kalau istilah sekarang ya. Tapi kita terbuai oleh ceritanya dan percaya, bisa saja. Hold. Can you hold this please? Tolong pegangin dong. Tolong pegangin ya. Ini saat kita meminta tolong ketika kita memegang dua benda misalnya sehingga agak sulit melakukan hal tertentu. Jadi, can you hold this please? Bisa tolong pegangin ini sebentar. The mom held her child's hand tightly as they crossed the street. Ibu itu memegang tangan anaknya dengan kencang saat menyeberang jalan. Anak-anak suka spontan ya bergeraknya, jadi harus bring. I'll bring a bottle of wine to the party. Ya, biasanya ada yang disebut potluck ya, tapi potluck nggak tahu bawa wine atau tidak ya. Jadi setiap yang hadir membawa sesuatu ya, makanan yang berbeda-beda biasanya. I'll bring a bottle of wine to the party. Saya akan bawa sebotol anggur ke pesta itu. Looking at those pictures brought up a lot of feeling inside of me. Melihat gambar-gambar itu membawa banyak sekali perasaan di dalam diriku. Kalau Anda lihat foto yang menyentuh hati ya, yang punya nilai kemanusiaan biasanya ya, kita suka terenyuh. Feeling inside of me. Inside yourself. Happen. How did I wake up here? I have no idea what happened yesterday. Bagaimana saya bisa bangun dan berada di sini? Saya tidak tahu apa yang terjadi kemarin. They happened to see each other at the park. Mereka ketemu di taman. Mereka bertemu di taman. Ya, saling bertemu di taman. Must. It must be really hard to become a single mom. Ya, pasti sangat sulit menjadi ibu tunggal ya, atau orang tua tunggal ya. Jadi it must be biasanya kita terjemahkan tidak lengkap ya. Jadi it-nya bisa dihilangkan, tidak perlu terjemahkan. Langsung saja kita terjemahkan mulai dari must ya. Pasti sangat sulit gitu ya. Okay, you must never do that again. You must never do that again. Itu orang tua mengingatkan anaknya, guru juga mengingatkan muridnya. You must never do that again. Jangan pernah lakukan itu lagi. Write. I like to write notes by hand. Saya suka membuat catatan menggunakan tulisan tangan. Write a comment below this video using some of these verbs. Ya, ini contoh kalimat saja. If you like,
You can also do that. You can write some comments below this video. Ya, Anda menuliskan komentar atau mungkin ada kata yang lupa tidak ada di dalam daftar ini. Provide. Parents provide food, shelters, and love for their children. Ya, orang tua menyediakan makanan, tempat tinggal, dan tentu saja cinta kasih untuk anak-anak mereka. I asked him to provide more information about the course. Saya memintanya untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang kursus itu, program itu. We sat on the couch before we bought it. Couch, sofa, kursi ya. Kita duduk di atas kursi itu sebelum membelinya. Coba dulu ya, mungkin kita pergi ke toko furniture, kita duduk di atas kursi itu, kemudian kita beli. It's not good for your health to sit for too long. Tidak baik untuk kesehatanmu duduk berlama-lama. Ya, ini kembali it tidak diterjemahkan atau mungkin tidak perlu diterjemahkan pada konteks kalimat seperti ini. Langsung saja kita sebut mulai dari tidak baik. Tidak baik bagimu, tidak baik bagi kesehatanmu untuk duduk terlalu lama. Stand. If you need to sit for your job, it is important to stand up at least once every 30 minutes. Jika pekerjaanmu mengharuskan kamu duduk, ya, penting bagimu ya untuk berdiri setidaknya setiap 30 menit. Ya, meregangkan kaki, tangan, punggung, tulang punggung kita dan seterusnya. Spine, ya. I can't stand that music. I can't stand that music. Ini menarik ya. Stand memiliki makna atau arti yang berbeda pada kalimat kedua. Kalau yang kalimat pertama, stand up, itu berarti physical activity, berdiri. Ya, tetapi pada kalimat kedua itu bukan. I can't stand, itu maknanya tidak suka, bahkan cenderung benci. Ya, I can't stand that music. Ya, ada orang yang sangat menyukai musik koplo misalnya ya. Mohon maaf bagi yang suka, tapi ada yang sangat tidak menyukai. Dan ketika Anda tidak menyukai sesuatu dengan cenderung rasa gak suka banget gitu ya, pakailah yang ini, I can't stand that music. Atau bisa juga digunakan kepada ungkapan yang lain, misalnya baju ya, I can't stand wearing that sweater misalnya ya. Biasanya kan anak SMP, anak SMA buat sweater kelas, lalu kemudian harus dipakai bareng-bareng. Kadang-kadang mungkin karena keharusan demi teman-teman, padahal nggak nyaman dipakainya. I can't stand wearing that sweater. So I can't stand adalah pola kalimat ungkapan menggunakan kata stand yang bisa kalian pakai ya, coba kehidupan sehari-hari. Lose. He thought he lost his wallet. He almost lost his mind. And then he found it in his car. Oke, dia pikir dia telah hilang, dia kehilangan dompetnya. He almost lost his mind, sampai stres ya. Lost his mind itu bisa stres, tidak berarti gila ya, mungkin stres. And then he found it in his car. Kemudian dia menemukan kembali dompet itu di dalam mobilnya. Pay. Don't forget to pay your bills every month. Ya, jangan lupa bayar tagihan-tagihanmu
setiap bulan. Ya, nanti orang tuamu boleh tanya ke orang tuamu tiap bulan apa aja sih Pak bills itu atau tagihan-tagihan itu banyak ya. Ada tagihan iuran sampah, keamanan, listrik, IndiHome, atau yang lainnya. I paid her ticket because she forgot her wallet at home. I paid ya di sana bentuk kedua dari pay adalah paid karena konteksnya past tense. I paid her ticket because she forgot her wallet at home. Saya bayarkan tiketnya karena dia lupa membawa dompetnya. Dompetnya ketinggalan di rumah. Meet. How did you meet each other? Nah, ini bagaimana kalian berdua ketemu? Bagaimana kalian berdua ketemu? Maksudnya kan ketika temanmu itu selalu berdua. Misalnya siapa ya, Clarissa dengan Inggit misalnya selalu berdua. Kok bisa akrab gitu? Di mana sih ketemunya? Ya, how did you meet each other? Ini juga bisa digunakan ketika kita sedang mengembangkan pertemanan ya. Menanyakan hal-hal yang bersifat informasi awal. Let's meet at the entrance of the museums. Ayo kita ketemuan di pintu masuk museum. Include. Yoga classes are included in the gym membership. Ya, kelas yoga termasuk dalam biaya keanggotaan dari gym. I'll try to include all the important information in my speech. Saya akan coba untuk memasukkan semua informasi penting dalam pidato saya. Continue. I want to trust you. But why do you continue lying to me? Saya ingin mempercayai kamu, tapi kenapa kamu bohong? To continue learning English with me, you can download my free ebook. Menyiapkan ya, ebook saya. Set. When you are finished with the book, just set it on my desk. Kalau kamu sudah selesai baca buku itu, simpan saja di atas mejaku. I need to set up for the party. It starts in 15 minutes. Saya harus menyiapkan pesta. Pestanya akan dimulai dalam 15 menit. Learn. My high school biology class was useless. I didn't learn anything. Wah, ya pelajaran di SMA ya. Ada yang pernah mempelajari biologi, kemudian waktu kuliah jurusannya apa lagi ya. My high school biology class was useless, nggak ada gunanya. I didn't learn anything, saya nggak belajar apapun. I hope you're learning a lot with this lesson. Saya harap kamu belajar banyak dengan pelajaran hari ini. Change. When she looked over the exam, she changed 2 answers. Ketika dia memeriksa kembali ulangannya, dia merubah 2 jawaban. Ya, ini juga ada pesan yang baik nih kalau kalian mengerjakan PR, ujian, pastikan ada waktu untuk memeriksa. Jadi timingnya harus diatur ya. Do you think you have changed a lot since high school? Apakah kamu pikir kamu sudah berubah banyak sejak high school itu, sekolah menengah, SMP atau SMA? Ya, ada orang yang berubah secara fisik drastis, ada yang tetap. Ya. Biasanya yang kurus-kurus tetap ya tidak berubah, tapi yang berubah menjadi berat badannya bertambah akan terlihat. Lead.
I saw a mother duck leading her ducklings to the park. Saya melihat induk bebek ya menuntun atau memimpin anak-anaknya menuju taman. Ya, luar sana di Inggris terutama itu banyak bebek-bebek liar yang tidak diganggu ya, mereka dibiarkan berada di sungai-sungai kecil, berkeliaran di sekitar rumah-rumah. Kalau di kita pasti sudah ditangkap. She doesn't know how to get there, so I lead in my car and she can follow me. Dia tidak tahu bagaimana jalan menuju ke sana. Jadi, saya akan duluan dengan mobil saya, dia tinggal mengikuti saya. Understand. Understand. I can't understand why some people are so mean. Aku nggak ngerti kenapa ada orang yang kasar ya, begitu kasar. Have you understood every sentence in this lesson? Sudahkah kau paham setiap kalimat dalam pelajaran hari ini? Ya. Have you understood? Ya, seperti sebelumnya adalah present perfect, ada have. Ya, sebagai perfective-nya ada understood di sana sebagai verb 3. So, have you understood? Sudahkah kau memahami, ya, mengerti? Watch. Millions of people watch Olympics every few years. Jutaan orang menonton Olimpiade setiap beberapa tahun. Watch out for crazy drivers on Friday night. Nah, ini maknanya ya, hati-hati crazy drivers ya, pengemudi gila ya, mungkin maknanya bukan gila, pengemudi yang tidak hati-hati on Friday night. Ini konteksnya begini, hari Jumat itu adalah hari terakhir kerja, biasanya orang pulang kerja mungkin pergi dulu ke untuk bersantai, kemudian sebagian orang minum dan mabuk ya, dan ketika membawa mobil mungkin mobilnya sempoyongan ya, bagi pengendara lain. Watch out, hati-hati. Follow. The small child follow the older child everywhere. Anak kecil itu mengikuti anak yang lebih besar kemanapun. Don't follow financial advice for people who are broke. Jangan ikuti nasihat keuangan dari orang bangkrut. Ada orang yang ya motivator ya, atau financial advisor, tapi pastikan yang kita dengar yang sukses. Stop. When I stopped going to bed late, I felt better. Ketika saya berhenti pergi tidur larut malam, saya merasa lebih baik. You should stop smoking, but don't stop believing. Kamu harus berhenti merokok, tetapi jangan berhenti percaya. Apa sih maksudnya ini? Mungkin percaya pada sesuatu yang baik ya. Create. The hurricane created a big disaster. Wah, angin topan itu menciptakan bencana yang luar biasa. Big disaster, ya, bencana yang luar biasa. I always amazed at how author can create such real characters in a novel. Amazed, saya selalu kagum bagaimana penulis itu bisa menciptakan karakter nyata dalam novel. Ya, ya, mengagumkan. Hanya dengan menjalin kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi teks besar, menjadi cerita, dan orang mempercayainya.
menyukainya ya. Real sebagai real. Speak. We spoke about 3 important topics during the meeting. Kita membicarakan 3 topik penting selama rapat. If you don't speak up about your problem, no one will know. Kalau kau tidak membicarakan masalahmu, tidak seorang pun tahu. Artinya tidak ada orang yang akan menolong, memberikan solusi ya atau membantu. Read. What is the best book you have ever read? What is the best book you have ever read? Biasanya bukan read ya, read. Tapi nulisnya sama, read ya. Read, read, R-E-A-D. Read, read. Read itu verb 1, read verb 3, dan verb 2 atau past participle. Buku terbaik apa yang pernah kamu baca? When you read out loud, you test your pronunciation skill. So it is important for you to practice reading aloud like what I'm doing right now. I read aloud, helping you to understand the words and how this word is used in a sentence. But at the same time, I try my pronunciation. I improve my pronunciation skill. So I activate my articulator. The articulator, the machine that produces voices and sound in my mouth. Allow. When I was a kid, I was allowed to eat dessert after I had eaten some vegetables. Waktu saya kecil, saya dibolehkan makan kue yang manis setelah saya sebelumnya makan beberapa sayuran. Itu aturan orang tua yang baik ya. Do you allow yourself to make some mistake? Ya, apakah kamu membiarkan dirimu membuat beberapa kesalahan? Ya, ada orang yang takut berbuat salah sehingga susah memulai pekerjaan, mengerjakan PR ataupun yang lainnya karena takut berbuat salah. Tetapi kalau Anda allow yourself to make mistakes sometimes, it's okay. Mistakes itu adalah tempat kita belajar ya. Jadi ini kalimat yang baik buat kita semua ya. Add. He tries to add 15% of his income to saving every month. Dia mencoba menambahkan 15% dari gajinya atau penghasilannya untuk ditabungkan setiap bulan. When you bake bread, make sure that you add the ingredients very carefully. Ketika kau membuat kue, membuat roti, make sure, pastikan you add the ingredients, kau menambahkan bahan-bahannya very carefully, dengan hati-hati. Spend. It's a good principle to spend less than you make. Ini hati-hati nih ya, make di sini artinya bukan membuat, tetapi penghasilan ya. It's a good principle to spend less than you make. Ini adalah prinsip yang bagus untuk menghabiskan uang lebih sedikit atau kurang dari apa yang kamu hasilkan. Ya. Maknanya begitu, kalau Anda gajinya 1 juta, ya belanjakanlah 900.000, 100.000-nya buat saving ya. So it is good a principle to spend less than you make. Adalah prinsip yang bagus untuk belanja sedikit kurang dari penghasilan.
penghasilannya ada lebih. Ya. She spent lots of energy preparing for the party. Dia menghabiskan banyak energi menyiapkan pesta itu. Grow. Ideally, as we grow up, we mature. Idealnya, saat kita tumbuh, sejalan dengan pertumbuhan kita, kita menjadi dewasa. Ya, dewasa itu kata dokter sih ada 3, ada dewasa fisik, ya, badan, ada dewasa mental, ada dewasa kecerdasan. Jadi mature itu ketiga-tiganya. Ya. The tree is growing too close to their house, so they have to cut it down. Ya. Pohon itu tumbuh terlalu dekat dengan rumah mereka, sehingga mereka harus memotongnya. Open. Don't let the door open because mosquitoes will get inside. Jangan biarkan pintunya terbuka karena nyamuk-nyamuk akan masuk. Most people who learn new languages are open to different ideas and cultures. Orang-orang yang mempelajari bahasa biasanya terbuka terhadap ide-ide yang berbeda dan tentu budaya-budaya yang berbeda. Walked. We usually walk to the park every other day. Kami biasanya berjalan ke taman sesekali, every other day. Ya, kalau Anda tinggal dekat taman kota, ya, silahkan manfaatkan, ya, fresh air, be healthy. Can you walk to the grocery store from your house? Bisakah kau jalan kaki dari ke toko kebutuhanmu dari rumah? Ya, sekarang kan banyak perumahan itu lokasinya jauh-jauh. Lalu kemudian kalau mau membeli barang kebutuhan di grocery store itu harus naik kendaraan. Ya. Tapi yang paling asik kalau bisa jalan. Win. His son's team win the basketball championships. Tim anak laki-lakinya memenangkan kejuaraan basket. In war, nobody wins except the politician. Ini dia. Dalam perang gak ada pemenang kecuali para politisi itu. Ya, jadi jangan kita sampai terjebak karena yang menang para politisi saja. Offer. I offered to take care of her cat while she was out of town. Saya menawarkan bantuan untuk mengurus kucingnya saat dia pergi keluar kota. The bicycle shop offers range of bicycle for all needs. Toko sepeda itu menawarkan pilihan sepeda-sepeda untuk berbagai kebutuhan. Remember. She couldn't remember the math equation for the test. Dia tidak dapat mengingat rumus-rumus matematika untuk ujian. Aduh, bahaya ya. Generous people usually remember the less fortunate and donate some food. Ya, orang yang baik hati mengingat mereka yang tidak beruntung dan menyumbangkan makanan. Ya, biasanya disebutnya sembako, ya, bahan makanan.
Love. I love to play flute during high school, but I need to keep it. Um, saya senang memainkan flute. Ya, flute itu alat tiup, ya, alat musik tiup during high school selama sekolah SMA. But I need to keep it. Saya harus menyimpannya atau berhenti memainkannya. Have you ever loved someone that didn't love you back? Bertepuk sebelah tangan ini ya. Pernahkah kamu mencintai seseorang yang tidak mencintai kamu? Kasihan ya. Consider. Thanks for your advice. I'll consider it. Terima kasih nasihatnya. Saya akan pertimbangkan. It's generally polite to consider the opinion of others. Secara umum dianggap sopan kalau kita mempertimbangkan pendapat-pendapat dari orang lain. Appear. The cat appeared in my yard from nowhere. Ya, kucing itu muncul di halaman entah dari mana. Ya, kalau Anda suka penyuka kucing atau mempunyai kucing, kucing suka pergi jauh dan nggak kembali, tiba-tiba muncul, gitu ya. From nowhere, nggak tahu dari mana. He appears to be sad, but really, he's just tired. Ya, dia terlihat sedih, tapi sebenarnya hanya lelah saja. Buy. I bought some ingredients to make some cookies yesterday. I bought, ya, bentuk kedua dari buy. Saya membeli beberapa bahan untuk membuat kue kemarin. Wait 24 hours before buying anything expensive. Tunggulah 1 malam atau 24 jam sebelum membeli sesuatu yang mahal. Let your mind think over, about it. Wait, I can't wait until this weekend. Saya nggak bisa nunggu sampai akhir pekan ini. Wah, ini nggak sabaran. The children have hard time waiting because their sense of time hasn't developed yet. Anak-anak sulit kalau disuruh menunggu, ya, because their sense of time, karena sense waktu mereka, ya, belum terbangun. Ya, anak-anak suka gitu ya, suka pengen segera pergi, pengen segera pulang. Serve. The waiter served the head table first, then everyone else. Waiter itu melayani meja utama dulu, kemudian yang lain. Di head table itu adalah meja yang biasanya kalau dalam sebuah pesta adalah pengundang, ya. Meja yang diduduki oleh keluarga pengundang. Atau kalau mejanya besar, di meja yang paling ujung di mana host kita duduk. Itu disebut head table. Kindness will serve well in life. Kebaikan akan memberikan kita kebaikan dalam hidup. Berbuatlah baik. Die. My cat jumped out the 2-story windows, but he didn't die. Kucingku loncat dari jendela lantai 2, tapi tidak mati. I'm dying to share this lesson with you. Ini menarik. Die, ya, dengan kalau contoh 1 dan contoh 2 itu maknanya berbeda. Kalau die yang
contoh pertama maknanya meninggal secara klinis, tetapi I'm dying to share this lesson with you itu lebih bermakna I'm dying, saya tidak tahan, saya tidak bisa menahan diri, ingin segera berbagi pelajaran hari ini. So I'm dying to share this lesson with you. Saya tidak bisa menunggu lagi untuk segera berbagi pelajaran ini dengan kalian. Send. Her grandma sent her birthday card every year. Neneknya mengirimkan kartu ucapan ulang tahun setiap tahun. I love it when you send me a postcard from your country. Saya suka kalau kamu kirimkan aku kartu pos dari negaramu. Ya. Zaman dulu kartu pos, saya tidak tahu apakah sekarang masih menjadi kebiasaan mengirim kartu pos atau tidak, tetapi saya pernah mendapatkan dari teman yang tinggal di luar negeri ketika dia sekolah, dapat kartu pos bagus ya, lucu. Expect. She was a big fan of the book, so she expected the movie to be better. Dia adalah penggemar berat buku itu, sehingga dia mengharapkan filmnya lebih baik dari bukunya. I'm expecting the electrician to come soon. Saya menunggu kedatangan tukang listrik. Kira listriknya bermasalah sehingga panggil teknisi listrik ya. Build. The dad is building a tree house for his kids. Ayah itu sedang membangun rumah pohon untuk anak-anaknya. At least 7 new hotels are being built in my city every year. Oh, in Bandung, it happened before the COVID come. Setidaknya 7 hotel sedang dibangun di kotaku setiap tahun. Ya, Bandung adalah kota wisata ya bagi Jakartan terutamanya. Stay. I told my son to stay right there and I would be right back. Saya bilang ke anak saya untuk tetap di sana dan saya akan kembali. We stayed at my brother's house for 5 days. Kami tinggal di rumah saudara saya selama 5 hari. Fall, jatuh. When I was baking, 2 eggs fell off the counter and cracked. Ketika saya sedang membuat kue, 2 butir telur jatuh dari meja dan pecah. Be careful on the ice. I don't want you to fall. Berhati-hatilah berjalan di atas es, mungkin musim salju. Saya tidak mau kamu jatuh. Cut. She cut her hand on the sharp knife. Dia terpotong atau menggores tangannya, melukai tangannya akibat pisau yang tajam. At my son's birthday party, all the kids watched so closely as I cut the cake. Reach. Our kitchen has some high shelves that I can't barely reach. Ya, jadi dapur kami memiliki rak yang tinggi sehingga saya tidak bisa menjangkaunya langsung. Bare itu langsung ya, barely itu dengan tangan kosong, artinya tanpa tangga. We try to keep breakable items out of reach.
Kami mencoba menyimpan barang-barang yang mudah pecah, jauh dari jangkauan anak kecil maksudnya ya. Breakable item, barang mudah pecah. Kill. The lion killed the antelope with precision. Singa itu membunuh antelope dengan sangat pas. Ini precision itu pas. Maksudnya kan kalau Anda lihat di apa namanya tuh TV ya, ada singa menggigit antelope itu pas di lehernya ya, sehingga mati dengan cepat. After moving, my back is killing me. Oke, setelah pindahan, punggungku sakit sekali. Nah, ini juga menarik, kata kill dalam dua contoh yang dihadirkan ini memiliki makna yang jauh ya, berbeda. Pada contoh pertama, the lion killed the antelope itu membunuh secara fisik, secara klinis mati. Tapi my back is killing me itu bukan membunuh, tetapi sangat sakit sekali sehingga kamu terasa terganggu dan tidak nyaman sekali. Ya. Kill, jadi hati-hati. Lihat konteksnya, kata-kata yang ada sebelum dan sesudah kata kill itu akan memberikan boundary, batasan maknanya kemana nanti. Ya. My back is killing me. Ya. Punggungku menyiksaku juga bisa maknanya seperti itu ya. This one is the last verbs. Remain. Only $1 remains in her bank account. Hanya $1 tersisa di akun banknya atau di rekeningnya. After the big storm, only a few buildings remain standing. Setelah badai besar, hanya sedikit bangunan-bangunan yang tetap berdiri. Remain itu tetap atau tertinggal ya. Because that was the last verbs to discuss with you today. I don't want you to forget to subscribe to my channel. Have a good day.